Ustaz, apakah malaikat dan jin itu juga makan BAB, pipis, kawin seperti manusia dan hewan? Makanan mereka apa? Baik, penting ini walaupun sederhana. Malaikat itu la aklala wala syurba wala naumalahum. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Malaikat tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak berjenis kelamin. Tapi kalau dalam bahasa memang perempuan, memang malaikat itu mu'annas, memang dhamirnya mu'annas, tapi hakikatnya malaikat itu tidak laki, tidak perempuan, tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Malaikat, dan tugasnya selalu beribadah kepada Allah SWT. Sebagian tugasnya adalah mencatat amal kita, menjaga kita, membantu kita. Nanti juga ada yang mencabut nyawa kita, ada yang, yaitu tugas 10 malaikat yang wajib kita ketahui itu. Kalau jin ya persis manusia. Jin itu ya tidur, ya makan, ya BAB, ya nikah. Nek malaikat tidak nikah. Dan jin ada jenis kelamin laki-laki perempuan. Lah jin jahat itu namanya setan. Sama manusia jahat sebenarnya juga setan, tapi gak ono sing gelem diadani setan. Syayatinal insi wal jinni juz 8 awal juz 8 itu jelas. Jadi setan itu gak jin tok. Kita itu egois, kita ini manusia ini. Nek setan mesti orientasinya ke jin. Enggak, sebenarnya manusia banyak juga yang jadi setan kok. Koruptor itu semuanya setan. Kita manusia, kita dasian itu setan. Ya. Jadi pertanyaan ini ya untuk sekedar pengetahuan bahwa memang malaikat itu makhluk Allah SWT yang terbanyak adalah malaikat. Jumlah terbanyak adalah malaikat. Di masjid ini aja dalam satu riwayat minimal 70.000. Uangnya pada ya sak mini-mini 70.000. Ini doakan kita semua loh. Sejak tadi, sejak maghrib tadi, sejak punya masuk masjid itu didoakan dua hal itu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Terus nanti sampai keluar. Dan ini hadisnya Sahih Muslim, tidak main-main. Oke, yang pertama, makanan jin itu apa? Makanan jin paling favorit adalah tulang dan bunga. Tulang, ya tulang, bunga, kotoran juga. Ya pokoknya mereka makan, dan juga makanan manusia. Makanya Nabi SAW melarang kita makan tanpa bismillah. Itu ada intervensi setan nanti. Kita tidak tahu barang gaib, ya kita percaya pada Rasulullah yang tahu masalah gaib, yang diberitahu oleh Allah SWT. Kalau orang tidak kidal, maka makan dengan tangan kiri ya sama. Usahakan ya, jangan pernah makan kanan kiri. Iku makannya kera. Musim kan, pakai sendok garpu kan, makan kan ini. Enggak. Tuntunan Nabi makan dengan tangan kanan. Keropok biasanya tangan kiri kan. Saya sudah taruh aja tangan kanan semuanya. Kalau tidak ingin ada intervensi setan. Hadisnya sahih. Kita tidak tahu makhluk gaib yang memberitahu Rasulullah, dan ini benar. Jadi makan kalau pakai bismillah aman sudah. Bismillahirrahmanirrahim sudah. Setan tidak berani. Tapi naik terus bismillah tapi nganggo tangan kiwa siji meneh. Nabi yang bercerita, jadi tangan kiri ini memang direwangi setan gitu loh. Bagaimanapun ya, jin, setan kan jin, setan yang tidak kelihatan, setan bongso halus itu jin. Apa jenisnya jin, golongan jin. Itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Hampir tidak ada jin yang mengganggu kita sendirian itu enggak ada sing wani, mesti berkelompok, mesti berombongan. Tetapi jika kita ini sholatnya baik, kemudian banyak zikir, mereka kalah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Allah SWT yang menciptakan jin menyatakan setan itu tipu dayanya lemah asal manusianya kuat. Lah manusia yang kuat menghadapi setan yang bagaimana? Yang sholatnya baik. Sudah ini, sholatnya baik, beres menghadapi santet sekelas apapun, kecil.
Tapi tidak boleh meremehkan ya, tidak boleh meremehkan. Ya jelas kalau jenis gangguan gaib santet dari siapapun, kalau penjenengan sholatnya baik, tidak akan baik. Jadi makanan jin itu selain sama dengan manusia, tapi karena ya tergantung manusia yang muslim atau yang kalau tidak muslim tidak banyak diganggu, makannya saja. Tapi favorit mereka adalah tulang dan bunga, maka sesaji itu pasti pakai bunga. Dan maka dari itu saya tidak setuju tabur bunga. Terserah bagi yang tabur bunga, monggo silahkan ke kepercayaan penjenengan masing-masing, tapi sesuai pengetahuan spiritual saya tidak mau. Di kuburan tuh makhluk terbanyak adalah golongan jin, ya setan itu. Mereka rumahnya, saya pernah ngantar kok, sudah pernah saya ceritakan kan dulu, saya pernah ngantar Pak Senan itu yang kena gangguan setan itu dan akan membunuh imam masjid di Beringin Taman itu. Kemudian di gujek itu apa bahasa Indonesia, digujek apa? Digujek apa? Masuk nggak roll? Digujek, dipegang supaya nggak lepas. Dipegang wis ngene. Tapi nek pegang ora biasa digujek. Iki wong Jawa gak ana sing sejawa ya. Dibegal. Udahlah. Gujek itu dicengkeram, dipegang tapi dengan keras. Itu 8 orang. Tidak mampu, padahal pasangan kecil. Kemudian saya bacakan Yasin, belum sampai selesai baru Yasin Al-Quran Hakim tok. Langsung ampun-ampun. Kemudian saya dialog, kemudian dia mau pergi dari Pak Senan asal diantar, ya tak antar. Dari Pak Senan ke kuburan itu sekitar 300 meter, ya melaku aku ngantar. Ya sambil dialog, orang-orang ya lihat ya kayak ngomong gitu, memang ngomong, saya kelihatan ngomong sendiri, tapi sebenarnya saya bersama Asia, namanya Asia, perempuan. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita ini jangan suka melayani atau menghibur atau menuruti karepe setan. Orang was-was tuh hamba setan. Hati-hati itu. Ini ada yang was-was. Was-was tuh termasuk yang tunduk pada setan, menghibur setan, senengane setan. Was-was ngertos nggih? Ragu-ragu itu loh. Apa-apa ragu-ragu, niat sholat suwe, ragu-ragu itu setan itu. Ajaran Nabi tidak ada gitu, tidak sulit kok. Ada kiai di daerah saya di Nganjuk beneran, ini Nganjuk beneran. Kiai alim sak kecamatan paling alim itu naik sholat minimal untuk usolnya aja 15 menit. Jadi makmumnya yang kuasa nunggu Allah gitu. Itu alim, tapi ya terpaksa. Saya pernah nyeneni seorang kiai di Mojokerto itu. Waktu ceramah dia sahabat sudah 60 tahun was-was. Langsung ya tak entep nih, memang orang was-was itu kudu digedor. Neknya jeding kudu jongkrok nih. Begitu memang supaya ada shock terapi. Tak sewenani sampai nangis. Ya sampean gitu memang sengaja saya tak rendahkan dia biar down. Sampean ini kiai 60 tahun menjadi hamba syaitan. Rasulullah apakah memberi petunjuk begini? Enggak kan? Jadi dia kalau belum asar belum mau makan. Sebab makan itu batal wudu. Ngono lho, kan ya kacau tuh. Jadi makan batal wudunya. Kan ngarang dewi. Istrinya sampai jengkel itu. Jadi istrinya masak itu belum mau dimakan sebelum asar. Jadi wudu lama, kemudian zuhur dan asar satu wudu. Soro banget. Ya, oke, kembali ke makanan setan kan. Jadi makanan setan ya sama dengan kita, tapi umumnya favoritnya adalah tulang dan bunga. Bunga ya.